Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Afrialdi dari Prodi Teknik Sipil kelas A semester 2. Pertama-tama saya hormati Bapak Okmayendri, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku guru pembimbing mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Baiklah, di sini Pak Okmayendri memberikan tugas kepada saya untuk membuat sebuah video tentang penjelasan materi. Dan di sini saya memilih materi yang bertemakan persamaan momentum. Baiklah, definisi persamaan momentum. Momentum suatu partikel atau benda didefinisikan sebagai perkalian antara massa dan kecepatan atau v. Momentum sama dengan massa dikali v atau kecepatan. Partikel-partikel aliran zat cair mempunyai momentum. Perubahan momentum dapat menyebabkan terjadinya gaya. Gaya yang terjadi pada gerak zat cair disebut dengan gaya dinamis dan merupakan gaya tambahan pada gaya momentum hidrostatis. Momentum aliran cair. Momentum sama dengan P kali Q kali V. Penjelasannya adalah P sama dengan rapat massa zat cair, Q debit aliran, V kecepatan rata aliran. Gaya yang bekerja pada zat cair. F P kali Q buka kurung V2 kurang V1 tutup kurung. Atau juga F sama dengan P kali Q V2 kurang P Q V1. Gaya yang bekerja pada zat cair adalah sebanding dengan laju perubahan momentum. Koefisien koreksi momentum. Dalam menurunkan persamaan momentum, distribusi kecepatan aliran dianggap seragam, padahal tidak demikian kenyataannya, sehingga perlu koreksi. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan kecepatan ditinjau gaya pada curat. Gaya ini dapat menimbulkan gaya tarik pada curat. Perencanaan baut dan las pada sambungan didasarkan pada gaya tarik tersebut. Rx sama dengan P1 kali A1 itu kurang P kali Q buka kurung V2 kurang V1 tutup kurung. Itu ada contoh soalnya. Ini jawabannya. Tadi adalah jawabannya. Gaya yang ditimbulkan oleh perubahan arah. Perubahan arah aliran dalam pipa dapat menyebabkan terjadinya gaya-gaya yang bekerja pada belokan pipa. Gaya-gaya tersebut disebabkan oleh gaya tekanan statis dan dinamis. Belokan arah X horizontal, Rx sama dengan P1 kali A1 kurang P2 A2 cos theta kurang P kali Q buka kurung V2 cos theta min V1 tutup kurung. Belokan arah Y atau vertikal sama dengan RY sama dengan W tambah P2 kali A2 sin theta plus P kali Q V2 sin theta. Resultan gaya R sama dengan R akar Rx kuadrat plus RY kuadrat. Alpha sama dengan RY per Rx. Sudut alpha diukur terhadap horizontal menunjukkan arah kerja gaya R. Gaya R tersebut akan berusaha untuk melepaskan bagian belokan pipa utama yang harus dapat ditahan oleh sambungan antara pipa dan belokan. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran zat cair. Plat tetap. Apabila suatu pancaran zat cair menghantam plat datar diam dengan membentuk sudut tegak lurus terhadap plat, pancaran tersebut tidak akan dipantulkan kembali tetapi akan mengalir di atas plat dalam segala arah. Gaya yang bekerja pada plat R sama dengan P kali A kali V2 V kuadrat. Apabila pancaran membentuk sudut theta tersebut
plat R sama dengan P kali A V kuadrat sin theta. Jadi contoh soalnya jawabannya plat bergerak. Apabila plat yang dihantam pancaran zat cair bergerak dengan kecepatan v dalam arah pancaran, maka pancaran tersebut akan menghantam plat dengan kecepatan relatif v besar kurang v kecil kurang titik. R sama dengan P kali A buka kurung V besar kurang V kecil tutup kurung kuadrat. Seri plat bergerak. Jumlah plat dalam dapat tambah menjadi beberapa plat datar yang dipasang di sekeliling roda dan memungkinkan pancaran air menghantam plat-plat tersebut pancaran tangesial sehingga roda dapat bergerak dengan kecepatan tangesial V. Apabila dianggap bahwa jumlah plat adalah sedemikian sehingga tidak ada pancaran ditimbulkan oleh zat cair pada plat adalah R sama dengan P kali A V buka kurung V besar kurang V kecil tutup kurung. Kerjaan dilakukan atau detik sama dengan gaya kali jarak per detik. K sama dengan P kali A kali V buka kurung V besar kurang V kecil tutup kurung kali V. Jadi kinetik pancaran sama dengan E K sama dengan 1/2 kali P kali A V pangkat 3. Efisiensi kerja N sama dengan V sama dengan 2 buka kurung V kurang V kecil kurung kali V kecil per V besar pangkat 2. Plat lengkung tetap. Perubahan momentum dapat terjadi karena adanya perubahan arah aliran tanpa terjadi perubahan kecepatan. Gaya yang ditimbulkan oleh zat cair pada plat lengkung adalah R sama dengan P kali A kali V buka kurung V kali cos alpha tambah V kali cos beta tutup kurung. Apabila alpha sama dengan beta sama dengan 0, maka R sama dengan 2 kali P kali A kali V pangkat 2. Plat datar R sama dengan P kali A kali V pangkat 2. Plat lengkung sama dengan R sama dengan 2 kali P kali A V pangkat 2. Perbandingan antara persamaan pada plat datar dan plat lengkung menunjukkan gaya yang terjadi pada plat lengkung di mana pancaran membelok 180 derajat adalah 2 kali gaya yang terjadi pada plat datar. Pancaran membelok 180 derajat apabila plat lengkung berbentuk setengah lingkaran. Plat lengkung bergerak. Pancaran air datang dengan kecepatan V menghantam plat dengan kecepatan relatif VR sama dengan V besar kurang V kecil. Pancaran tersebut akan meluncur pada plat lengkung dan keluar melalui kedua ujungnya dengan membentuk sudut beta terhadap arah gerak plat. Gaya yang ditimbulkan oleh pancaran dalam arah pancaran adalah R sama dengan P kali A buka kurung V besar kurang V kecil tutup kurung pangkat 2 kali buka kurung 1 tambah cos beta tutup kurung. Kerja yang dilakukan K sama dengan P kali A buka kurung V kurang V kecil tutup kurung pangkat 2 kali 1 tambah cos beta tutup kurung kali V kecil. Kerja akan maksimum jika V sama dengan 3 V kecil. Kerja maksimum K maksimum sama dengan P kali A buka kurung 1 tambah cos beta tutup kurung 4/27 V pangkat 3. Apabila plat adalah setengah lingkaran atau beta sama dengan 0, K maksimum sama dengan 8/27 P kali A kali V pangkat 3. Efisiensi maksimum tenaga kinetik pancaran air E K sama dengan 1/2 P kali A kali V pangkat 3.
Efisiensi maksimumnya N maksimum sama dengan K maksimum per E sama dengan 16/27 sama dengan 59,2%. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.